mudah-mudahan baik dan sehat ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini sebenarnya saya bersyukur ya Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia kepada saya pas nyepi pas hari ulang tahun saya. Terima kasih kalau Tuhan masih beri kesempatan, Tuhan berikan tambah 1 tahun lagi, itu artinya saya harus semakin giat melayani Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 5. Kita buka Alkitab kita. Matius pasal 5 ayat 7. Matius pasal 5 ayat 7. Kebetulan Alkitab saya ini terjemahan baru ya Bapak Ibu ya. Karena saya baru beli Alkitab lagi. Jadi ada kata-kata yang mungkin agak sedikit berbeda. Ya, itu sebenarnya maknanya nggak beda ya, hanya memang disesuaikan untuk zaman sekarang gitu ya. Mungkin kosakata yang dulu sudah tidak relevan dengan untuk sekarang ya. Matius pasal 5 ayat 7. Udah ya, saya bacakan ya. Judul ini adalah, judul besarnya adalah Khotbah di Bukit, ucapan bahagia. Perhatikan judul besarnya, ucapan bahagia. Ayat 7, berbahagialah orang yang berbelas kasihan di Alkitab saya. Kalau di Alkitab terjemahan mungkin yang lama, bermurah hati. Karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang, ada kata orang. Berarti firman Tuhan ini untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar ayat ini, ucapan berbahagia, ini kalau kita baca seluruhan ayat, kalau menurut daging kita, ini nggak nyaman, nggak bahagia. Di mana bahagianya orang yang punya belas kasihan, orang yang bermurah hati. Jujur, untuk zaman sekarang, kalau kita bermurah hati, berbelas kasihan, nggak jarang kita dimanfaati orang. Benar? Nggak jarang kita itu akhirnya sering, ya gimana ya, orang pokoknya sering manfaatin kita deh, gitu. Nah, tetapi kita mau belajar terus. Kita kan, ini kan semua kita anak Tuhan, percaya Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita anak Tuhan, percaya Tuhan, nggak ada firman Tuhan itu yang tidak kita kerjakan. Semuanya itu harus kita kerjakan. Amin. Nah, tadi ada kata orang di ayat 7 itu. Berarti untuk saya dan untuk saudara semuanya. Nah, perhatikan kata berbahagia. Berbahagialah orang. Setelah saya mempelajari ini, coba meneliti mempelajarinya, kata berbahagia ini persis sama tensisnya, waktunya, bentuk grammarnya dengan Mazmur pasal 1. Apa kata Mazmur pasal 1? Mazmur pasal 1 dengan judul Jalan Orang Benar versus Jalan Orang Fasik. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat atau ajaran orang fasik. Kalau di Alkitab saya ajaran orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan atau komplotan pencemooh. Kalau Alkitab saya, ini persis kata berbahagia ini sama Mazmur pasal 1 dengan yang di Matius pasal 5. Di Matius pasal 5 itu diulangi oleh Tuhan Yesus sendiri ketika khotbah di bukit. Ya, ibu-ibu, bapak ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, jadi kita kembali ke ayat tadi. Belas kasihan. Saya mengambil ini mungkin kalau kita sering dengar, mungkin di sini ada bapak ibu seorang psikolog ya. Saya pernah baca bahwa murah hati ini, unconditional love,
Ini kan dipopulerkan oleh seorang psikolog, Carl Rogers, ya kan? Unconditional love. Artinya kita mengasihi tanpa batas. Untuk zaman sekarang ini sepertinya nggak relevan. Zaman sekarang, kalau kita mengasihi seseorang tanpa batas, kita siap sedia untuk seperti kita dikulitin, disembelih. Benar ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Tapi ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Kita nggak bisa mengatakan, oh ini bukan untukku. Karena kan beberapa kali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selama kita diberi Tuhan usia panjang, diberi kesempatan hidup, kita ini kan hanya untuk menabung di kerajaan surga. Supaya ketika kita dipanggil Tuhan pulang, kita punya tempat, kita punya harta di kerajaan surga. Karena kan Alkitab sendiri yang berkata, harta kita sesungguhnya adalah di sana nanti di kerajaan surga. Karena kenapa? Ngengat, karat, penderitaan, semuanya ada di dunia ini. Semuanya akan kita tinggalkan. Jadi ketika kita belajar melakukan firman Tuhan, itu sebenarnya kita sedang menabung di kerajaan surga. Oke? Jadi gitu ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Sekarang kita coba lihat kata belas kasihan atau kemurahan hati. Di dalam Alkitab, contoh yang paling dekat dan yang sangat dekat, bermurah hati atau belas kasihan itu ada dua. Satu, perumpamaan Tuhan Yesus, orang Samaria yang baik hati. Itu perumpamaan Tuhan Yesus. Ya kan? Untuk orang-orang Israel yang merasa dirinya sudah hebat dibandingkan orang Samaria. Padahal orang Samaria itu sebenarnya saudaranya sendiri. Hanya karena memang, kenapa disebut orang Samaria? Karena mereka menikah bukan dengan bangsa asli, menikah dengan bangsa lain. Nah yang kedua, ini yang mau saya sorotin, dan ini sebenarnya yang saya teliti dan saya selidikin, itu Rut, kitab Rut. Bisa kita buka Alkitab kita, mulai Rut pasal 1 ya. Pasal 1. Bentar ya, Alkitab saya ini saya bolong. Rut pasal 1. Bisa tolong baca Pak Fernando sampai dia ayat 12. Sampai ayat 12. Bisa baca Pak Fernando? Oke. Pasal berapa Bu? 1 ayat? Ya, pasal 1 dari mulai ayat 1. Oke. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maaf Pak, sampai sini aja dulu ya. Oke, kita perhatikan ayatnya. Terjadi kelaparan di tanah Yehuda, di Bethlehem. Tadi kita baca persis di Efrata. Bapak Ibu tahu ini sejarah apa? Kalau kita membaca, ada beberapa kata di sini. Bethlehem, Yehuda, Efrata. Kalau kita belajar sejarah, disinilah tempat nanti juru selamat lahir. Bethlehem itu artinya kota roti.
Makanya Tuhan Yesus diistilahkan roti hidup. Tapi ketika terjadi kelaparan di Bethlehem, Elimelek dari kota Bethlehem pergi ke Moab. Kita belajar sejarah. Moab itu apa? Kejadian pasal 9 ayat 37 dan 38. Atau kalau kita belajar kitab Kejadian, peristiwa Sodom dan Gomora. Ya kan? Ketika Allah mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora, keluarga Lot diselamatkan walaupun dengan paksa. Ayat ada berkata bahwa dipegang tangan Lot, itu disuruh lari ke atas bukit. Tapi ternyata istri Lot menoleh ke belakang. Kenapa? Karena percintaannya terhadap apa yang dimilikinya menjadi tiang garam. Ini belajar sejarah Alkitab dulu kita ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yang selamat itu adalah Lot dan kedua putrinya. Apa yang terjadi? Putri Lot pertama berkata, nggak ada lagi orang di sini. Tidur dengan ayahnya, melahirkan Moab, itulah bangsa Moab. Sebenarnya kalau kita belajar sejarah, luar biasa kejahatan manusia ini, maaf ya kalau saya istilahkan menjijikkan. Kita tuh kadang kalau belajar sejarah Alkitab sungguh-sungguh kita tuh rasa mual perut kita, mau muntah. Bener-bener Alkitab. Kalau kita belajar itu kejahatan manusia itu luar biasa. Itulah bangsa Moab. Jadi putri Lot sendiri yang tidur dengan ayahnya, itulah bangsa Moab. Yang kedua, putri Lot itu tidur juga dengan ayahnya, itulah bangsa Amon. Oke? Nah, lari ke Moab. Elimelek, apa yang terjadi? Elimelek meninggal. Gak lama setelah Elimelek meninggal, anaknya Mahlon dan Kilion meninggal. Oke? Kalau menurut Targum itu apa, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Nah, zaman perjanjian lama itu adat istiadat atau tradisi waktu itu yang berlaku adalah Aram. Nah, bahasa Alkitab itu diganti ke bahasa Ibrani, itulah namanya Targum. Jadi kalau menurut Targum, hari-hari Mahlon dan Kilion itu diperpendek karena mereka tidak mengikuti tatanan Tuhan. Mereka tidak mengikuti aturan Tuhan. Apa yang terjadi? Naomi itu apes, tidak punya suami, sudah tidak punya anak. Makanya kalau kita baca selanjutnya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Naomi itu bilang kepada kedua menantunya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Kamu masih muda, bisa lagi cari suami. Oke? Mula-mula kedua menantunya nggak mau. Akhirnya Orpa menyerah. Oke, baik, diciumnya mertuanya. Siapa yang bertahan? Ruth. Nah, apa kata Ruth? Bangsamulah bangsaku, Allahmu Allahku, di mana engkau mati, di situ juga aku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada sebuah pertanyaan. Kenapa Ruth bisa mengatakan seperti itu? Padahal dia bangsa Moab. Saya coba melihat, saya coba meneliti, ini juga pertanyaan dalam batin saya. Saya menemukan bahwa di dalam batin saya tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa siapa yang mendahului, apakah Naomi menunjukkan kebaikannya kepada Ruth, atau Ruth yang memang menunjukkan kepada mertuanya. Nggak ada yang mengatakan seperti itu. Itu semua tafsiran. Tetapi batin saya mengajarkan saya, kenapa Ruth mengambil tindakan begitu percaya kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Kita kan diciptakan Tuhan masing-masing punya kehendak bebas. Kita bukan robot. Di dalam kitab Kejadian, kita serupa dan segambar dengan Allah. Ada kehendak yang diberikan Allah kepada kita. Nah, Ruth menggunakan kehendak bebas itu untuk suatu tujuan yang memang tujuan yang mulia. Tadi di awal saya katakan, kemurahan hati itu nggak mudah, kita sering dimanfaatin. Tetapi saya mau katakan, kita juga tidak boleh bodoh. Kita bermurah hati sama orang, membuat orang jadi malas, tidak bertanggung jawab, tidak bekerja,
berharap dan bergantung kepada kita. Saya mau katakan kemurahan hati yang dimaksud di sini adalah untuk tujuan kekekalan atau untuk tujuan menyelamatkan orang tersebut. Oke? Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Singkat cerita, apa yang terjadi? Ruth mengikuti mertuanya Naomi sampai pulang ke Bethlehem. Padahal nggak ada yang bisa diharapkan dari Naomi. Sampai Naomi katakan sendiri, seandainya pun aku menikah lagi dan punya anak, masakan kamu menunggu? Nggak mungkin. Karena menurut tradisi Yahudi, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, seorang wanita yang nggak punya anak itu dianggap itu hapes. Makanya kita belajar tradisi Yahudi. Ingat cerita Sarah bagaimana ketika tidak punya anak disodorkannya pembantunya. Ingat ketika Rahel nggak punya anak, merengek-rengek pada Yakub, disodorkannya pembantunya. Jadi seperti itu. Nah, Ruth begitu yakinnya kepada Allah Israel, dia mengikuti mertuanya sampai pulang ke Bethlehem. Siapa yang sangka, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Ternyata ketika mereka sampai ke Bethlehem, Naomi memang nggak punya anak lagi. Tetapi ada keluarga dari Elimelek. Secara hukum, secara tradisi, bisa menggantikan kedua anak Naomi itu, yaitu Boaz. Berkat apa yang diterima oleh Ruth? Matius pasal 1. Matius pasal 1 bercerita mengenai silsilah juru selamat atau silsilah Yesus Kristus, ya. Coba saya baca pelan-pelan ya, saya lupa tadi membawa kacamata dan nyalakan lampu. Daftar nenek moyang Yesus Kristus. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan anak Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda. 12 anak Yakub, satu dipilih yaitu Yehuda untuk menurunkan juru selamat. Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda mempunyai anak Peres dan Zera dari Tamar. Peres mempunyai anak Hezron. Hezron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Abinadab. Abinadab mempunyai anak Nahason. Sampai dia di ayat 5. Salmon mempunyai anak Boaz dari Rahab. Boaz mempunyai anak Obed dari Ruth. Sampailah nanti melahirkan Isai, ayahnya Daud. Sampailah nanti kepada Yusuf, suaminya Maria. Artinya apa? Belas kasihan, kemurahan hati yang ditunjukkan Ruth kepada mertuanya yang gak punya apa-apa, itu dibalas Tuhan melahirkan sang juru selamat. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, untuk melakukan mengerjakan firman Tuhan ini gak mudah. Kalau kita gak segenap hati mengasihi Tuhan, gak mudah, sangat tidak mudah. Tetapi kita gak tahu ini kebenaran firman Tuhan. Kita nggak tahu apa balasan Tuhan yang kasih kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kan? Tadi kita belajar di awal tadi katakan kata berbahagia ini terjadi di masa lampau, tapi bisa terjadi dan harus terjadi sampai hari ini dan harus dikerjakan. Saya berharap kemurahan hati itu tidak boleh hilang dari anak-anak Tuhan. Kita harus punya berbeda dari orang lain dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga bisa mengenal Tuhan dan mereka juga diselamatkan. Amin. Terima kasih. Serahkan kepada Bapak Fernando. Silakan Pak.